Kisah unik tentang sedekah juga datang dari seorang dari Bani Israel. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Dikisahkan bahwa ada seorang pria dari Bani Israel yang ingin bersedekah. Ia pun kemudian keluar dari rumahnya pada malam hari untuk mencari orang yang akan diberi sedekah. Setelah bertemu seseorang yang ia rasa layak, ia pun memberikan sedekahnya. Ternyata orang yang diberi sedekah tersebut adalah seorang pencuri. Keesokan harinya, peristiwa tersebut menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat bahwa ada seseorang yang menyedekahkan hartanya kepada seorang pencuri. Mengetahui hal tersebut, orang yang bersedekah itu pun berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah jatuh ke tangan seorang pencuri." Sedekah yang dianggap salah sasaran tersebut ternyata tidak menyurutkan keinginannya untuk kembali bersedekah. Keesokan harinya ia kembali melakukan hal yang sama, keluar rumah dan diam-diam mencari orang yang memang layak menerima sedekahnya. Ia pun bertemu dengan seorang wanita yang tampaknya layak menerima sedekahnya. Ia pun yakin bahwa wanita tersebut tidak mungkin seorang pencuri, sehingga kesalahan seperti malam sebelumnya tidak mungkin terulang lagi. Tanpa ia tahu, ternyata wanita tersebut adalah seorang pelacur, dan sedekahnya jatuh ke tangan seorang pelacur. Hal ini pun kembali menjadi perbincangan masyarakat pada keesokan harinya. Orang yang memberi sedekah tersebut hanya bisa berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah sampai ke tangan seorang pezina." Hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk bersedekah. Pada malamnya, ia kembali keluar untuk bersedekah diam-diam kepada orang yang dianggapnya layak. Ternyata sedekahnya tersebut jatuh ke tangan orang yang kaya. Hal ini pun kemudian menjadi perbincangan masyarakat. Pada keesokan paginya, orang-orang berkata bahwa seseorang telah bersedekah kepada seorang kaya. Orang yang telah memberi sedekah itu berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji, sedekah saya telah sampai kepada seorang pencuri, pelacur, dan orang kaya." Pada malam berikutnya, ia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dalam mimpinya, ia telah diberitahu bahwa pelacur yang menerima sedekahnya tersebut jatuh dalam dunia pelacuran karena kemiskinannya. Akan tetapi, setelah menerima sedekah tersebut, ia berhenti dari perbuatan dosanya. Begitu juga dengan pencuri yang menerima sedekahnya. Ia mencuri karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut, pencuri tersebut berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang ketiga adalah orang yang kaya, tetapi ia tidak pernah bersedekah. Dengan menerima sedekah tersebut, ia telah mendapat pelajaran dan timbul rasa malu di dalam dirinya karena selama ini tidak mau bersedekah. Ia pun berniat ingin memberikan sedekah lebih banyak dari sedekah yang baru saja ia terima. Begitulah, meskipun kelihatannya sedekah tersebut tidak tepat sasaran, tapi jika dilakukan dengan niat ikhlas, tetap akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla punya jalan sendiri menjadikan sedekah tersebut berdaya guna. Pelacur dan orang kaya. Pada malam berikutnya, ia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dalam mimpinya, ia telah diberitahu bahwa pelacur yang menerima sedekahnya tersebut jatuh dalam dunia pelacuran karena kemiskinannya. Akan tetapi, setelah menerima sedekah tersebut, ia berhenti dari perbuatan dosanya. Begitu juga dengan pencuri yang menerima sedekahnya. Ia mencuri karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut, pencuri tersebut berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang ketiga adalah orang yang kaya, tetapi ia tidak pernah bersedekah. Dengan menerima sedekah tersebut, ia telah mendapat pelajaran dan timbul rasa malu di dalam dirinya karena selama ini tidak mau bersedekah. Ia pun berniat ingin memberikan sedekah lebih banyak dari sedekah yang baru saja ia terima. Begitulah, meskipun kelihatannya sedekah tersebut tidak tepat sasaran, tapi jika dilakukan dengan niat ikhlas, tetap akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla punya jalan sendiri menjadikan sedekah tersebut berdaya guna. Kisah unik dan kreativitas dalam bersedekah juga banyak terjadi di masa Rasulullah SAW. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansyar yang bernama Thabit bin Qais. Pada hari itu ada seseorang datang kepada Rasulullah. Ia mengadukan kelaparan dan penderitaannya kepada beliau SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istri-istri beliau, "Adakah ada sesuatu yang bisa dimakan?"
Semua istri beliau menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu hanya air minum yang ada. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang malam ini bersedia menjamu tamu ini? Tanpa pikir panjang, Thabit bin Qais menyambut tawaran Rasulullah tersebut. Begitu luar biasanya inisiatif dalam beramal soleh yang ditunjukkan oleh sahabat tersebut. Tanpa pikir panjang apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Ia pun membawa tamu tersebut ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, ini adalah tamu Rasulullah, jangan sampai kita mengecewakannya. Istrinya kemudian mengatakan bahwa mereka tidak punya makanan kecuali untuk makan malam anak-anak. Ia pun memutar otak dan muncul sebuah ide yang brilian. Thabit pun kemudian memerintahkan istrinya agar bermain dan menghibur anak-anak sampai mereka tertidur tanpa makan malam. Dan jika sudah waktunya makan malam, hidangkan makanan tadi untuk tamu dan matikanlah lampu. Buatlah seakan-akan lampu tersebut rusak. Ketika anak-anak sudah tidur, maka makan malam mulai dihidangkan untuk tamu. Istri Thabit bin Qais menuju lampu seakan-akan ingin memperbaikinya. Lalu ia padamkan lampu tersebut. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansyar sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr 9. Urusan kreativitas dalam bersedekah di Indonesia juga tak kalah uniknya. Banyak inovasi dan cara unik bersedekah yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Di antaranya adalah warung sedekah. Konsepnya bisa mirip seperti warung makan lainnya, yaitu menyediakan nasi lengkap dengan berbagai lauknya, serta yang membedakan adalah pelanggan dan pembayarannya. Pelanggannya rata-rata berasal dari kalangan tidak mampu, mulai dari pengemis, tukang beca, pemulung, atau siapapun yang memang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan pembayarannya? Gratis alias tidak bayar. Di beberapa tempat boleh dibayar seikhlasnya, atau ada juga yang menetapkan bayaran tapi sangat murah sekali yang tentu saja jauh di bawah harga normal. Konsep warung sedekah ini juga sudah mulai banyak bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Kadang dengan konsep yang sedikit berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk berbagi dengan mereka yang kurang mampu. Kemudian ada lagi nama sedekah rombongan. Cara bersedekah unik yang digagas oleh anak-anak muda ini berhasil menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan berbagi tersebut. Mereka mengumpulkan dana melalui seminar, presentasi, dan sosial media. Tanpa proposal, surat permohonan dana, ataupun kotak sedekah yang ditinggal di warung-warung. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Saat ini prioritas penerima bantuan dari sedekah rombongan ini adalah panti asuhan, janda-janda tua duafa, kaum duafa yang tidak mampu membayar biaya berobat, biaya sekolah, termasuk juga pondok pesantren dan tempat ibadah yang sedang dibangun. Sedekah rombongan mempunyai filosofi layaknya rombongan semut yang mengangkat potongan roti bersama-sama. Ada yang menyumbang dana, ada pula yang menyumbang tenaga, hingga terkumpullah banyak relawan yang sukarela mengabdikan dirinya. Tanpa gaji, tanpa pamrih, bahkan biaya operasional pun ditanggung sendiri. Mereka semua ikhlas turun ke lapangan tanpa mendapatkan imbalan. Santunan untuk pasien disampaikan 100% tanpa potongan apapun. Sedekah rombongan saat ini tersebar di beberapa kota dan telah memiliki ratusan kurir, puluhan rumah singgah, dan kendaraan operasional yang semuanya digunakan untuk keperluan duafa yang membutuhkan.